Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ulamu uqrun baina dunya wal akhirah. Gabungkan antara dunia dan di akhirat. Waj'alhuma fi mawdi'in wahid, taruh dia di satu tempat. Wanfarid bimaulaka, dan menghadaplah sendirian kepada Allah Azza wa Jalla. Hawa nafsu, dunia, akhirat, ya, jadiin satu, taruh di satu tempat, tinggalkan aja. Kamu datang sendirian menghadap kepada Allah. Enggak bawa dunia, enggak bawa akhirat. Aryanan min haitsu qalbika bila dunya wala akhirah. Datang menghadap kepada Allah dengan telanjang bulat. Min haitsu qalbika, hanya dengan membawa hatimu saja. Bila dunia wala akhirat, tanpa dunia dan tanpa akhirat. La tuqbalu alaihi illa mujarradan mimma siwa. Kamu tidak akan disambut oleh Allah, tidak akan diterima oleh Allah, illa mujarradan mimma siwa, kecuali engkau sudah melucuti dari dirimu sendiri apa saja selain Allah. Enggak dunia, enggak akhirat. Wala tataqayyad bil khalqi anil khaliq. Jangan terikat dengan sesama makhluk. Anil khalqi, sehingga engkau melupakan sang pencipta. Jangan terikat dengan sesama makhluk. Iqta hadhil asbab. Putuskanlah mata rantai kausalita ini. Putuskan mata rantai kausalita ini. Jangan pakai rokayane, jangan pakai mungbaene, jangan pakai soalnya. Wakhla hadhil arbab. Tanggalkan semua Tuhan-Tuhan itu. Faida tamakanta, kalau engkau sudah mampu melakukan itu semuanya, datang menghadap Allah dengan telanjang bulat, dengan membawa sekeping hati yang tidak menyimpan apapun kecuali Allah. Kalau itu sudah bisa, faj'alid dunya li nafsika, maka silakan jadikan dunia ini untuk kepentingan nafsumu. Wal akhirah li qalbika, dan akhirat untuk kepentingan akhirat. Wal maula li syirrika, dan Tuhanmu untuk syirmu, untuk palung hatimu yang paling dalam. Sir yang ada di dalam hatimu itu adalah palung hati yang paling dalam, yang sangat tersembunyi dan tidak ada yang bisa menengok dan mengintipnya kecuali hanya Allah yang tahu. Malaikat pun, setan pun, siapapun tidak akan bisa mengetahui sir ini. Jadi sir ini adalah kotak hitam yang terkunci rapat, yang berada di dalam laci, dan lacinya terkunci rapat, dan laci itu dalam lemari, lemari itu terkunci rapat, lemari itu dalam kamar, kamar terkunci rapat, kamar itu dalam rumah, rumah terkunci rapat, rumah itu di dalam pagar,
dan pagar itu terkunci rapat. Yes. Hanya Allah yang tahu. Itu wal maula lisyirrika. Ya gulamu, wahai ananda, wahai anakku. Kata orang sininya senang, kata orang Sunda ujang, jang. La takun ma'an nafas, jangan membela nafsumu. Jangan bersama nafsumu, artinya jangan membela-bela nafsumu. La amahal wala ma'al hawa, dan jangan bersahabat dengan hawa. Jangan membela nafsu, jangan bersahabat dengan hawa. Wala ma'ad dunia, dan juga jangan bersahabat dengan dunia. Wala ma'al akhirah, dan jangan bersahabat dengan akhirat. Tidak ada urusan dengan dunia dan akhirat. Dengan hawa dan dengan nafsu. Wala tutabi' siwallah azza wa jalla, dan jangan mengikuti apapun selain Allah. Waqad waqa'ta bil kanzi, engkau sudah menemukan harta karun itu. Alladzi la yafna abadan, yang tidak akan musnah untuk selamanya. Hina izin taji'ukal hidayah, baru ketika setelah itu kamu akan didatangi oleh hidayah. Hidayah akan datang kepadamu. Minal haqqi, kiriman dari Allah. Dikirim oleh Allah. Azza wa jalla allati la dhalala ba'daha, yang setelah itu tidak ada lagi ketersesatan. Tub andunu bika, bertobatlah, meminta ampun kepada Allah dari segala dosa-dosamu. Waharwil, dan berlarilah anha, dari dosa-dosa itu. Tinggalkan dosa-dosa itu dan berlari segera ila maulaka, menuju Tuhanmu. Minta ampun dan tinggalkan dosa itu, segera lari dekati Allah subhanahu wa ta'ala. Idza tubta falyatub zahiraka wa batinaka. Ketika engkau bertobat, ya bertobatlah secara lahir, secara batin. Lahirnya bertobat, batinnya juga bertobat. Jangan tobat lahirnya saja. Namanya tobat asem. Jangan tobat hanya batinnya saja, namanya tobat sambal. Digabung jadi enak, sambal. Lahir batin lah tobat, yang separuh-separuh. Ya, artinya maksudnya lahir batin itu secara lahir engkau sudah secara batin engkau sudah menyatakan menyesal. Dan setelah engkau menyatakan, ya aku bersalah. Dan setelah engkau menyatakan meminta ampun. Dan setelah engkau berjanji tidak akan mengulangi lagi. Setelah itu harus didukung dengan pertobatan zahir. Yaitu tinggalkanlah pergaulan-pergaulanmu dulu yang buruk itu. Kebiasaan-kebiasaanmu yang jelek itu. Jangan kamu bertobat dari adu jago, tapi kamu masih berteman dengan tukang
Nah, gemuyuk. Ya itulah kira-kira. Anda sudah bertobat tidak akan minum lagi. Ya temannya itu juga ya kambuh lagi. Dan kalau diajak nggak usah, nggak mau, nggak usah. Ya, kita berpisah sajalah. Kita berteman dulu, datang baik-baik, kita berpisah baik-baik. Begitu kepada teman-teman lama yang dulu bermaksiat tuh, punten, saya sudah sibuk sekali. Ya. Diajak, sedang sibuk. Punten, sudah, saya tidak punya waktu lagi untuk ngadu jago itu. Lalu ya mencari teman-teman yang benar. Kalau enggak, ya kambuh lagi. Sekalipun kamu sudah merubah pergaulan dari pergaulan yang jelek itu berganti dengan teman-teman yang baik. Kenangan lama dalam pikiranmu masih sering datang bermunculan dan mengajak kamu untuk mengulangi lagi. Bukan hanya sehari 2 hari, katakan 20 tahun kamu sudah tidak ngadu jago, masih datang juga, yuk main jago lagi. Ya, itu harus dicermati, makanya hati-hati, dikawal. Pertobatan juga dikawal juga. Makanya sampai kapan? Ya sampai seterusnya. Pokoknya jangan lengah. At-taubatu qalbu daulatin. Karena pertobatan itu adalah pusat kekuasaan. Ya, hati itu. Ya. Qalbu daulatin. Jantung kekuasaan. Artinya pertobatan itu berada di pusat kekuasaan. Yaitu di hati kamu sendiri. Ikhla' siyabal ma'asi bitaubati al-khalisati. Lepaskan baju dosamu itu dengan pertobatan. Buka baju-bajumu yang berlumuran dosa itu dengan pertobatan. Wal haya minallah azza wa jalla haqiqatan la majazan. Dan bangun rasa malu dalam diri kamu kepada Allah. Wal haya minallah, dan bangunlah budaya malu pada dirimu terhadap Allah. Haqiqatan, secara hakikat, la majazan, bukan majazi. Dengan sesungguhnya bukan hanya simbol-simbol saja. Yang real, bukan hanya teori saja. Yang jujur, bukan pura-pura. Yang asli, bukan mitasi. Wahada min a'malil qulub ba'da taharatil jawarih bi'a'malis syar'i. Inilah pekerjaan hati ba'da taharatil jawarih, setelah anggota badan kita disucikan bi'a'mali syar'i, dengan sibuk melakukan kegiatan-kegiatan syariat kita. Segala kewajiban-kewajiban syariat kita laksanakan. Itu. Artinya mensucikan hati dengan pertobatan dan mensucikan anggota badan kamu dengan mematuhi syariat-syariat. Artinya dibarengi secara lahirnya semua perintah Allah kamu lakukan dan larangannya kamu tinggalkan. Itu namanya taharatul jawarih, mensucikan anggota badan kamu.
Dan hati kamu juga dibersihkan melalui pertobatan itu. Al-qalibu lahu amalun. Raga kita punya amal. Wal qalbu lahu amalun. Dan hati juga punya amal. Jadi amalan raga dan amalan jiwa. Raga punya amalan, jiwa juga punya amalan. Amalannya raga yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah sesuai dengan syariatnya. Amalan-amalan hati adalah dengan pertobatan, dengan mujahadah, dengan muraqabah, dengan mudawamah, dengan mulazamah, dan banyak lagi. Pertobatan raganya ya dengan berpikiran, dengan bersolawat, dengan beristighosah kayak kemarin tuh, dengan salat, dengan wudu dan lain sebagainya. Kedua-duanya harus dilakukan. Idza kharja fi fayafil asbab wa ta'alluq bil khalaiqi raqiba bahr tawakkul lima ma'rifati billah azza wa jalla. Kalau engkau sudah bisa keluar, tidak tergantung lagi dengan rentetan sebab-sebab, tidak lagi buat ta'alluq bil khalaik, sudah tidak lagi tergantung kepada sesama makhluk. Raqiba bahr tawakkuli, dan sudah mampu, setelah itu baru kamu akan mengarungi lautan tawakal, mengarungi wal ma'rifah dan lautan ma'rifat billah azza wa jalla, wal ilmi bihi, dan mengenal Allah, wa tarkis sabab, dan kau tinggalkan sebab. Meninggalkan sebab artinya tidak lagi dalam hidup ini tergantung pada hukum alam, hukum kausalita. Wa talabal musabbab, dan hanya bergantung kepada prima causa, hanya kepada Allah saja. Baru setelah itu semuanya baru silakan mengarungi lautan tawakal. Faidah tawassata fi hadzal bahr, ketika dia sudah ada di tengah lautan, fahunalika yaqul, disitulah baru dia akan mengatakan alladzi khalaqani fahuwa yahdin, yang menciptakan aku itulah yang memberikan aku hidayah kepadaku. Seperti itu. Jadi artinya dalam proses pembelajaran, belajar benar nih, ya prosesnya harus secara kronologis, harus secara sistematis. Nggak bisa amburadul. Seperti itu. Ya nggak mungkin masuk SMP kalau SP-nya belum tamat kan. Tidak mungkin pertobatan hanya hatinya saja, raganya masih tetap melakukan kemaksiatan. Tidak mungkin seseorang itu hanya sekedar secara syariat saja, yang penting asal halal, tapi hatinya masih belum bersyukur kepada Allah dan tidak pernah mengaku diberi oleh Allah. Sekalipun usahanya halal, dagangnya halal, syariatnya benar. Tapi yang diyakininya, aku bisa kaya ini karena aku berusaha. Ini hasil dari jerih payahku. Dia mengingkari pemberian Allah. Apa artinya? Betul nggak? Mungkin nggak seorang santri di sini belajar, sekolahnya rajin, sholatnya berjamaah rajin, anaknya pintar,
gak pernah bolos sampai dia menjadi ustadz, nggak ada salahnya kan. Tapi ketika dia tidak mengakui Buya Sakur bukan kiainya, apa artinya? Pas, paham, sama aja. Ya, walaupun secara kesopanan etika kita orang yang belajar benar, saya tidak mungkin akan mengklaim bahwa kamu pinter segitu adalah karena hasil didikanku. Paham nggak? Iya dong. Tetap saja secara hakikat kamu harus meyakini bahwa ilmu yang kau capai yang ngajari adalah Allah, bukan Buya Sakur. Hakikatan. Paham?